Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore, saudaraku yang terkasih. Hari kita bersama-sama berkumpul dalam suasana dan cara yang berbeda, merayakan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang kelima, minggu terakhir dalam masa Prapaskah, sekaligus berarti minggu depan kita masuki Pekan Suci. Kita bersama-sama diajak untuk semakin meneguhkan pokok-pokok iman kita, teristimewa pengharapan kita bersama akan kebangkitan. Kita bersama-sama bawa dalam Ekaristi kita bersama ini seluruh pengalaman hidup kita, seluruh suka duka hidup kita, juga rasa duka karena kehilangan orang-orang tercinta. Dan mari kita bersama mohon kekuatan rahmat Tuhan agar kita semakin menaruh harapan pada Allah semata. Kita siapkan hati kita untuk berekaristi ini dengan rendah hati datang pada Tuhan bersama-sama. Kita mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Putra-Mu terkasih, Engkau telah menolong banyak orang dalam kesulitan. Semoga kami mampu menanggapi kasih-Mu dengan meneladani hidup Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, senantiasa setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel.
Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kehidupan, akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasih sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi."
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melayat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, sekali lagi Yesus menyatakan siapakah dirinya, mewahyukan siapakah dirinya. Dan kali ini Ia menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara terkasih, sekedar mengingatkan kita bersama bahwa permenungan 3 minggu berturut-turut kita diajak untuk mempersiapkan hati kita bersama para calon baptis yang menyiapkan diri untuk pembaptisan pada malam Paskah. 3 kali perwahyuan Yesus dan respon yang disampaikan, yang diharapkan juga dari kita semua, juga dari calon baptis adalah aku percaya. Minggu Prapaskah yang ketiga, akulah air hidup, mengingatkan air pembaptisan, kisah wanita Samaria. Dan responnya adalah aku percaya, dan mereka menjadi percaya. Minggu lalu, Minggu Prapaskah yang keempat, akulah terang dunia, mengingatkan kita semua akan simbol utama Paskah, yaitu lilin Paskah. Kristuslah cahaya dunia, dan diwakili oleh orang buta yang akhirnya berkata, ya, aku percaya. Dan pada hari ini, pada hari Minggu Prapaskah yang kelima, diwakili oleh Marta, ya, aku percaya. Inilah respon yang diharapkan dari kita semua. Tentu saja pertama-tama untuk para calon baptis, supaya mereka karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, mengubah hidup mereka dan menjadi percaya kepada Yesus. Dan bagi kita semua yang sudah dibaptis, merupakan sebuah undangan, sehingga nanti pada saat pembaruan janji baptis, sungguh-sungguh jawaban bahwa kita percaya membarui janji baptis kita itu sungguh berisi dan bermakna karena telah berisi pergumulan hidup kita dan kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan tema kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Di dalam situasi yang semacam ini, saya mengajak Anda semua pada dalam suasana yang sedikit banyak membantu permenungan kita bersama, bahwa kita berada dalam situasi ada sekian banyak orang yang meninggal melalui karena wabah yang sedang melanda ini. Mungkin juga Anda saat ini sedang mengalami betapa pedih dan sedih hati Anda, berduka karena orang-orang tercinta Anda diambil dari tengah-tengah saudara dan saudari. Dalam situasi seperti ini, kita ingin belajar dari Yesus. Pertama-tama, pengalaman manusiawi, membangun persahabatan sejati. Anda
tidak sendirian. Kita diajari oleh Yesus membangun sebuah persahabatan manusiawi, persahabatan insani, persahabatan yang tulus. Maka di gambar Yesus juga tadi terharu, menangis, sedih juga. Yang kedua kita diajak belajar dari Marta. Belajar untuk beriman. Marta menjadi mulut yang mewakili kita semua. Pada akhirnya, ya, aku percaya. Dan yang ketiga kita diajak untuk bersama-sama dalam situasi seperti ini. Untuk bangkit. Indonesia mesti bangkit. Memang kita tinggal di rumah. Tapi kita tidak boleh kehilangan harapan dan semangat. Saudara terkasih, poin pertama persahabatan. Kita melihat bagaimana Yesus bersahabat dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Orang mengatakan, friend indeed is friend in need. Sahabat sejati justru orang yang hadir di samping Anda, di dekat Anda, ketika Anda membutuhkan. Itulah sahabat sejati. Sahabat di dalam kepedihan, kesedihan, kegagalan, dalam kesendirian. Yesus mengajari kita semua bagaimana menjadi sahabat yang sejati bagi Marta, Maria. Dikatakan oleh orang-orang Yahudi, lihatlah betapa ia sungguh mengasihi dia. Inilah relasi paling dasar yang perlu kita bangun. Membangun sebuah persahabatan sejati yang memungkinkan sebuah relasi-relasi yang lain dapat dibangun. Dan karena persahabatan itu, Yesus dikatakan tergerak hatinya juga. Maka dikatakan bahwa kematiannya tidak akan membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bahwa melalui peristiwa itu kemuliaan Allah dinyatakan. Lazarus dari asal katanya berarti Tuhanlah penolongku. Dan di dalam Yesus kita boleh menjadikannya sebagai sahabat yang sejati. Dialah yang menolong hidup kita, yang menjadi penyelamat hidup kita. Dia yang hadir dalam saat-saat kita yang sulit seperti dialami oleh Marta dan Maria. Persahabatan sejati mengandaikan kehadiran, empati, dan bela rasa. Situlah letaknya persahabatan sejati. Manakala kehadiran, empati, dan bela rasa sungguh-sungguh menjadi nyata. Friend indeed is friend in need. Saudara yang terkasih, kita bisa belajar dari Marta. Digambarkan dia sudah percaya bahwa kebangkitan nanti pada saat akhir zaman. Aku tahu bahwa akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sebuah keyakinan dasar kita orang Kristiani bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian adalah awal, lahir kembali dalam keabadian. Marta memang sedih, dia memiliki pengharapan, tetapi juga dia menunjukkan betapa ia juga ingin seandainya saja. Kita kadang berandai-andai, seandainya saja ini dan itu mungkin tidak terjadi. Tetapi Yesus mengatakan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan pada ujungnya Marta mengatakan, ya Tuhan,
Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Orang mengatakan, to believe doesn't mean that we know all the answers. Percaya tidak berarti bahwa kita tahu segala-galanya dan segala jawaban. Kadangkala kita justru diajak diam dan mendengarkan Tuhan bicara. Bukan mengajukan 1001 pertanyaan yang tak ada jawabannya. Pada kesempatan ini kita juga mengajak permenungan poin yang ketiga adalah kebangkitan. Ini juga menjadi undangan bagi kita semua sebagai orang Kristiani agar Indonesia kembali bangkit, bersatu padu, bahu-membahu. Kalau kita melihat 3 bacaan yang lalu, yang ideal adalah percaya. Tapi yang buruk ada. Yang buruk adalah curiga, bermusuhan. Seperti orang Samaria, orang Yahudi. Bukan saatnya untuk saling curiga dan bermusuhan. Minggu Prapaskah yang ketiga, yang keempat adalah kisah orang buta. Apa yang buruk? Saling menyalahkan dan berdebat dan berselisih. Tapi tidak buat apa-apa. Yang ketiga yang hari ini kita dengarkan, tidak terlalu keras, tapi seringkali jadi cara hidup kita juga, yaitu apa? Berandai-andai, seandainya saja. Kalau kita diajak bersatu bahu-membahu berarti bukan curiga, tapi bersahabat, ramah, berbagi air, berbagi kisah, berbagi kasih. Kalau kisah orang buta juga menjadi ajakan kita semua. Saatnya buka mata, buka hati, bergerak berbuat nyata untuk sesama. Bukan minta-minta, ngemis, egois, duduk-duduk saja. Tetapi bangun, bangkit, berjalan, bergerak, ikut Yesus. Dan peduli pada sesama. Dan kalau hari ini kita juga diingatkan bacaan Injil hari ini saatnya beraksi, kini dan di sini. Bukan berandai-andai. Membangun empati, solidaritas, bela rasa, persahabatan, persaudaraan, gotong royong. Kita diajak untuk mengalami transformasi pribadi maupun komunal. Dan tanggapan kita adalah, aku percaya. Aku percaya mesti bertransformasi menjadi aku dapat dipercaya. Dan kalau aku dapat dipercaya, maka aku dapat berkontribusi. Credo, kredibel, kontribusi. Aku percaya, aku dapat dipercaya, aku berkarya. Semoga dengan demikian kita semakin boleh mengalami kebangkitan sejati. Burung pipit bermain di pohon alpukat, berterbangan pergi ke pucuk pinus. Kita bangkit sebagai bangsa yang kuat, satukan energi untuk atasi coronavirus. Cuci dan bilas, jaga jarak, semua bersih. Muchas gracias, banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Bersama Marta yang mengatakan, aku percaya, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka marilah dengan penuh kepercayaan kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa dengan pengantaraannya. Ya Bapa, limpahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu kepada para gembala gereja, agar mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana dalam masa sulit ini. Dan gerakanlah kami untuk mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin bangsa kami, serta petunjuk kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Dan sertailah dengan rahmat kesehatan dan daya tahan bagi para dokter, tenaga medis, dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat di garda terdepan untuk memulihkan keadaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan dari pelbagai penyakit. Tumbuhkanlah harapan nyata dalam diri mereka dan teguhkanlah kerinduan hati mereka akan penyelamatanmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahilah kami jiwa besar untuk selalu bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta seisinya, sebagai tempat dan pendukung hidup kami. Berilah kami kekuatan agar mampu menjaga dan melestarikannya sesuai dengan rencana penciptaan-Mu dan sebagai wujud pertobatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud evangelisasi. Ya Bapa, semoga umat Katolik di negara Republik Rakyat Tiongkok bertahan dalam keteguhan iman pada Injil dan bertumbuh dalam persatuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Ya Bapa, semoga di tengah merebaknya mal-mal modern, pasar tradisional tetap bisa berfungsi dan memperoleh hak hidupnya, sehingga pedagang-pedagang kecil tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari pada kesempatan istimewa ini kita sebagai umat Kristiani berdoa untuk almarhumah Ibu Sujiatmi Notomiarjo, Ibunda Presiden Joko Widodo, diberi tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga diberikan keikhlasan dan ketabahan, dan terima untuk Bapak Presiden Jokowi diberi kekuatan untuk tetap tegar meneruskan pengabdian pada bangsa negara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa intensi pribadi kita masing-masing dalam hati. Untuk intensi kita masing-masing, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami, sudilah Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuki liturgi Ekaristi. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu.
Mari kita berdoa supaya persembahan kita bersama ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Moga persembahan ini terima di kemuliaan Tuhan dan selamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putra-Mu memberikan tubuh dan darah-Nya agar setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya beroleh pertolongan dan keselamatan. Terimalah persembahan roti anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan sumber pengharapan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya bahwa kami selalu dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal yang membangkitkan dia dari kubur, tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui Dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dengan penuh sukacita dan bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt caeli et terra. Gloria Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan umat manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah bawa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang mengampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan pada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, mohon padamu ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya, kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan muji dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula pada malam itu mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, bangkitannya kita muliakan, datangannya kita rindukan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami persembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu. Dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah berikan roh-Nya pada kami, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Moga yang buat gereja menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Moga yang melihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Kardinal Ignatius Suharyo, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, bagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Peran Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf mempelainya yang suci, dengan para rasul yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi baru yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, bangunlah pengantara kami,
kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dialah santapan jiwa, daya ilahi, melawan kejahatan, kekerasan, dan dosa. Dialah yang menyertai peziaran kita menuju kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Ikut serta membangun masyarakat yang semakin adil, sejahtera, dan bermartabat. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut bersama ini menyehatkan, menyegarkan jiwa raga kita, dan menuntun kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita sampaikan kerinduan hati kita karena situasi tidak bisa merayakan Ekaristi menyambut tubuh Kristus. Kita mohon agar Dia sungguh hadir dalam komuni batin, dalam komuni rohani. Saudariku yang terkasih, mari kita doakan Anda yang di rumah masing-masing, komuni batin, komuni rohani. Ya Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku
terpisah daripadamu. Amin. Saudaraku terkasih, kita doakan bersama 2 tahun keadilan sosial KAJ 2020. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Ya Yesus penolong, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami di masa-masa sulit ini. Semoga cinta-Mu yang tak pernah pudar dan kami terima secara rohani senantiasa memenuhi keseluruhan diri kami dan memampukan kami untuk dapat berkata seperti Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang menyelamatkan. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara terkasih, pada kesempatan ini saya mengingatkan dari semua hari ini adalah Earth Hour, Sabtu 27 Maret 2020, pukul 20.30 sampai pukul 21.30. Matikan lampu 60 menit, tanda kita ingin hemat energi, kita ingin mencintai bumi ini. Dan semoga wabah corona ini juga menggerakkan kita untuk menjaga keseimbangan alam ciptaan ini, sehingga alam sungguh-sungguhnya sehat untuk kita semua. Ungkapan ikut serta merawat bumi rumah kita bersama. Nanti malam pukul 20.30 sampai pukul 21.30 boleh berdoa rosario di rumah, boleh diisi dengan cara lain. Matikan lampu, kita ingin semakin peduli pada bumi ini. Terima kasih kepada Anda semua yang bergabung bersama dalam doa kita bersama ini, meskipun tidak bisa tetap muka. Terima kasih pada seluruh petugas liturgi, tim Komsos KAJ, Komsos Katedral Jakarta dan Lensa Media ikut menyiarkan misa live streaming ini. Stay home, keep calm, keep clean. Tinggal di rumah, tetap tenang, jaga bersihan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Juga supaya kita tidak hanya jaga jarak, tapi juga jaga jemari, supaya tidak menyebarkan berita hoax yang membuat makin gaduh. Jaga jarak, jaga jemari kita. Coba Anda saring sebelum sharing. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan, agar kita semua dalam situasi sulit ini tetap teguh, tetap percaya sebagaimana Marta, percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita selalu. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasihi, kita semua diberkati dengan berkat sakramen Maha Kudus. Dan sekalian demikian, pada kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mundur dalam damai, kita diutus
mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin.